1,5 miliar. Ternyata kepake banget duit itu. Jadi ada satu pengusaha yang saya ceritakan di audio di web itu, ada satu pengusaha bilang, ya udah bayarin aja dah angsuran bank yang berantakan itu, udah hotelnya punya ente. Gila, Anda transfer 1,5 miliar, ceng, pindah tangan hotelnya. 12 lantai, 2 tower, 300 kamar, hanya 1,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi teman-teman, kita kali ini bahas tentang Hotel City lagi ya. Nah, saya kebetulan dapat video lama sebenarnya ya. Nah, cuma di sini ada hal yang kontra sih. Mungkin kebenarannya saya nggak tahu yang mana yang benar. Cuma ya saya ada seseorang yang emang qualified tentang ini, tentang jual beli Hotel City ini. Cuma saya tidak mau tampilkan di sini untuk saat ini ya. Tapi ya kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu harus sesuai dengan ya kemauan dua belah pihak. Oke, kita sebelum masuk ke pembahasan kita lihat dulu videonya. Check it out. Terus apa yang bisa saya simpulkan? Kalau ente bersandarnya sama Allah, jalan itu jadi banyak gitu. Paham ya? Allah bakal buka dang sekeliling tuh, jadi semua tuh jadi apa aja tuh jadi sesuatu gitu. Kayak peristiwa hotel aja ya, hotel haji dan umrah yang sekarang ini saya sedang bikin toh. Kan peristiwanya tuh sebenarnya dari tweet aja kan. Saya nge-tweet di pertengahan 2012. Saya bilang, kenapa Indonesia ini tidak dimiliki oleh kita? Padahal kita ini banyak, tapi kita diatur sama orang kecil aja. Berawal dari tweet, Allah menggiring saya hingga sampai punya hotel. Tweet terus jalan, tweet itu. Ada apa? What's wrong with us ini? Ada apa dengan kita semua? Banyak, kathir, tapi kita kayak domba gitu loh. Ribuan domba, satu serigala udah selesai. Uang duit yang dipakai para pengusaha ya duit kita juga. Siapa di antara ente yang nggak punya tabungan di bank? Yakin pasti ada. Sedikit aja mah, walau gocap gitu ya. Tapi kan ditaruhnya di satu bank. Bank itu pakai duitnya kan buat usaha-usaha yang kita nggak tahu apa. Nah, berawal dari situ tiba-tiba saya ngomong, yaudah yuk, daripada kita cuman ngomong-ngomong doang, mikir-mikir doang, kita action yuk. Ayo nih rekeningnya, silakan transfer sini yang percaya. Subhanallah, ternyata 1 miliar masuk ke rekening saya. 1 miliar. Habis itu saya alhamdulillah bingung, buat apa nih duit ini? Tapi sesuai dengan ilmu kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya doa lagi sama Allah. Ya Allah, apa nih? Udah ada duitnya nih, buat apa ini? Ternyata Allah persiapkan duit itu untuk satu pertemuan yang akhirnya kepake duit itu. Kan habis itu kan saya buka PU2 kan. PU2 saya buka. PU1 1 miliar, PU2 500 juta tuh. Habis itu saya tutup. Duitnya 1,5 miliar. Ternyata kepake banget duit itu. Jadi ada satu pengusaha yang saya ceritakan di audio di web itu, ada satu pengusaha bilang, ya udah bayarin aja dah angsuran bank yang berantakan itu, udah hotelnya punya ente. Gila, Anda transfer 1,5 miliar, ceng, pindah tangan hotelnya. 12 lantai, 2 tower, 300 kamar, hanya 1,5 miliar. Ini kalau bukan taufik minallah, kalau bukan hidayah dari Allah, kalau bukan dia punya kerjaan ya, nggak mungkin. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, habis itu kan nggak cukup tuh 1,5 miliar. Karena hotelnya sendiri kan kita bandrol 150 miliar. Ya, saya sudah ketemu polanya kan. Allah sudah ngajarin polanya di PU1, polanya di PU2. Ya, saya tinggal bikin PU3, selesai. Alhamdulillah. Easy, nggak sulit. Terus ketika orang bilang, emang ente ngerti Ustaz? Aneh nggak ngerti, tapi kan ada yang ngerti. Ya saya datang aja ke mereka semua.
Tolong jalanin hotel saya. Jadi jalan. Horizon yang kita pilih, subhanallah. Karena pada saat meeting cuman Horizon yang puasa. Iya, yang lain tuh pada saat meeting tidak menunjukkan akhlak, tidak menunjukkan, tidak nyantol lah, kretek hati tuh nggak masuk. Nah pas yang Horizon tuh Pak Ridwan dengan Pak Basari, beliau lagi berpuasa, saya langsung jatuh cinta. Saya bilang oke, saya pilih kamu, saya pilih Bapak. Dan emang nggak perlu ngerti, kayak ibu tadi kan, Allah kirimin orang buat ngajarin. Oke teman-teman, jadi soal kepindahan pemilikan itu, kebetulan kan sebenarnya ada data di saya, siapa nama pemiliknya gitu. Nah si pemilik ini juga kenal dengan saya, si pemilik hotel ini ya pernah bertemu lah intinya. Dan nilainya menurut dia nggak tahu, nggak segitu. Saya membacanya datanya, cuma soal benar dan salah itu nggak di sini tempatnya, juga bukan itu. Dan saya juga nggak menyebutkan nominalnya, nominal apa seperti apa, enggak. Bukan itu tujuannya, bahwasanya sebenarnya konsepnya saya catat, konsepnya bukan masalah pemilihannya nilainya berapa atau bagaimana, bukan soal itu, tapi lebih tepat bahwasanya benarkah kelangsungan hotel itu nilai dibelinya dengan segitu dan nilainya berapa seperti itu yang paling tepat harus kita bicarakan sebenarnya. Nah di sini saya dapat berita dari CNN yang saya ungkap kemarin bahwasanya pada 2013 lalu Koperasi Merah Putih memiliki 2.900 anggota dengan total dana patungan usaha dan patungan aset mencapai 40 miliar. Nah teman-teman, dari video yang tadi diucapkan bahwasanya Yusuf Mansur yang 1,5 miliar itu kan ditransfer ke dia, bukan ke Koperasi Merah Putih. Ini masih menjadi rancu apakah benar ke dia secara konsep secara konteks transfer langsung ke rekening dia atau ke rekening koperasi ini masih belum jelas. Nah cuma kalian harus tahu bahwasanya di sini akan terlihat jelas bahwasanya seluruh dana, di sini ada tulisannya seluruh dana patungan usaha dan patungan aset. Di sini tercatat patungan usaha dan patungan aset tersebut telah digunakan untuk mengakuisisi Hotel City di Tangerang, Banten pada tahun 2013 lalu. Yaitu nilainya yang 40 miliar itu dari 2.900 katanya. Menurut berita ini ya. Saya buka di financialku.com. Nilainya juga sama. Di sini tuliskan bahwasanya seluruh dana hasil patungan usaha dan patungan aset tersebut digunakan untuk mengakuisisi Hotel City Tangerang, Banten pada tahun 2013 yang mana nilainya 40 miliar. Itu yang 2.900 ya. Saya nggak tahu itu yang awal-awal itu yang patungan usaha satu itu yang langsung ke Yusuf Mansur. Langsungnya itu bagaimana kita nggak tahu. Nah, teman-teman, keuntungan Hotel City di sini tulis ya. Keuntungan Hotel City diakui Yusuf Mansur belum menghasilkan untung yang besar, akan tetapi jika dilihat dari nilai properti, jika ditaksir nilainya bisa mencapai 140 hingga 150 miliar. Nah, ini jadi masalah ya teman-teman. Sebenarnya patungan ini adalah konsepnya apa? Konsepnya membiayai Yusuf Mansur kah? Atau konsepnya investasi? Kalau konsepnya membiayai Yusuf Mansur, itu namanya Yusuf Mansur diutangi gitu. Kayak koperasi, nggak jelas posisinya. Sebenarnya posisi si para investor ini apa? Sebagai peminjam kah? Atau sebagai investor kah? Dan bagaimana posisinya? Nah itu dia yang menjadi masalah sampai saat ini. Kenapa para investor itu bingung sebenarnya posisi mereka itu sebagai apa? Karena berdasarkan janjinya katanya sebagai pemilik saham, ternyata uangnya dikembalikan gitu. Di sini pun saya lihat ya di Koperasi Kopindo Berjamaah, di sini Koperasi Indonesia Berjamaah ini dituliskan juga alhamdulillah hasil telah keluar. Hasil penilaian menyebutkan bahwa aset Hotel City adalah sebesar 93,7 miliar. Ini berdasarkan aparsial dari ini ya, dari lembaga independen katanya. Dan katanya dana si investor ini akan dikembalikan. Nah ini yang jadi aneh ya. Kenapa dananya dikembalikan? Bukannya harusnya dananya itu dari 2013 sampai sekarang itu harusnya dipertanggungjawabkan. Misalkan memberikan laporan, memberikan dividen sebagai kepada investor. Kalau itu diwakili kepada koperasinya, berarti
memberikan dividen kepada koperasi dan koperasi wajib membagikan kepada investor. Nah, ini yang jadi masalah. Koperasinya dudukannya sebagai apa dan bagaimana? Nah, ini dia. Oke, teman-teman, ini mungkin menjadi jawaban teman-teman bahwasanya ada ada kekacauan dalam hal manajemen di sini, yang dijanjikan sama Yusuf Mansur sebagai katanya sebagai saham lah, sebagai kalau misalkan ya aset berarti kan sebagai aset masa depan lah, seperti itu, yang menjadikan saham itu menjadi bisa diwariskan katanya menurut tabung tanah. Dan teman-teman di sinilah saya nggak tahu kebenarannya, yang pasti intinya ada kerancuan antara kebenaran dari omongan Yusuf Mansur dengan fakta yang terjadi gitu. Ternyata dikembalikan tanpa mengetahui bahwasanya berapa sih saham mereka gitu. Saham itu nggak bisa dinilai dengan uang begitu saja ya, karena saham itu harus dikonversi ke saham. Nilai sahamnya berapa. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi sedikit pencerahan bahwasanya ada mismanagement. Sebenarnya bukan miss lah, lebih tepatnya ini kemungkinan lebih tepatnya ini ada kekacauan manajemen, atau manajemen ini disengaja dibuat seperti ini agar ada kesulitan gitu si para investor ini untuk meminta bagian sahamnya. Mungkin seperti itu, tapi kita nggak tahu karena ini semua sebuah pertanyaan sebenarnya. Mana sebenarnya yang benar, apakah saham atau meminjamkan uang? Yang benar yang mana? Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.